agama rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran mapel fikih untuk kompetensi dasar ketiga tentang haid dan istihadah. Mari kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku silahkan langsung disimak. Kita akan membahas ketentuan tentang haid, istihadah, dan nifas. Kalian bisa buka buku ajar kelas 10 yang sudah saya bagikan file PDF-nya tentang haid, istihadah, dan nifas. Bahwa telah kita ketahui bersama, salah satu perbedaan yang sudah menjadi sunnatullah tentang laki-laki dan perempuan adalah dalam hal haid, istihadah maupun nifas, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Bagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, alaysa idza hadat almar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika wanita mengalami menstruasi dia tidak sholat dan tidak pula puasa? Nah, ini sudah menjadi qadratullah, menjadi sunnatullah, bahwa secara biologis ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ketika perempuan atau wanita sedang mengalami kodrat dari Allah, kodrat kewanitaannya, yakni haid, nifas, istihadah, ini ada kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan laki-laki. Yang semula wajib atau yang bagi laki-laki wajib, bagi kaum perempuan justru tidak boleh dilaksanakan. Nah, maka ini penting untuk diketahui agar dalam menjalankan syariat Islam kita sesuai dengan ketentuan. Dalam pembahasan haid dan nifas ini diantaranya ada 6 hal yang akan kita bahas nanti. Ada definisi, ada usia haid, batas waktu, larangan dalam haid dan nifas, macam-macam kondisi haid, dan juga kita akan bahas istihadah. Langsung saja kita ke pengertian haid. Haid dalam bahasa Arab bermakna as-sailan, yang berarti mengalir, sedangkan menurut istilah syara', darah yang keluar dari kemaluan perempuan saat usia yang mungkin terjadi kehamilan, bukan karena suatu penyakit ataupun karena melahirkan. Nah, ini haid ya, darah yang keluar pada diri wanita dan tidak karena melahirkan ataupun karena suatu penyakit dalam usia yang sudah tertentu. Menurut jumhur ulama, seorang perempuan dikatakan mengalami haid ketika ia telah mencapai usia 9 tahun, sehingga darah yang keluar dari kemaluan anak kecil yang belum berusia 9 tahun maka tidak dianggap sebagai haid. Hanya saja hal itu disebut darah istihadah atau ada kelainan pada diri orang tersebut atau ada penyakit. Sedangkan batas usia maksimal seorang perempuan dapat mengalami haid menurut mazhab Syafi'i adalah tanpa batas usia. Tapi mazhab yang lain memberikan batas usia maksimal seorang perempuan dapat mengalami haid, ada ketentuannya. Maksudnya ada batasan maksimalnya. Hanya saja mereka berpendapat berbeda-beda usia maksimalnya. Imam Malik menyatakan bahwa usia maksimal perempuan dapat haid adalah 70 tahun. Kemudian selebihnya jika ada darah yang keluar disebut istihadah. Imam Hanafi memilih usia 55 tahun dan mazhab Ahmad bin Hambal pada usia 50 tahun. Nah, ini kalau sudah tidak haid dalam usia-usia tersebut, karena memang tidak sama semua orang, semua wanita batas usia subur atau usia yang masih haid. Jadi ketika dia memang sudah tidak haid lama, misalkan usia 50 tahun tidak haid selama 1 atau 2 tahun kemudian haid, maka akan alangkah lebih baiknya untuk diperiksakan secara medis agar diketahui itu istihadah atau darah haid ya, karena memang kondisi tergantung dengan
masing-masing orang, termasuk harus ada pemeriksaan agar diketahui secara jelas, secara ilmiah menurut ahli kandungan ya, ahli kandungan. Batas waktu haid bagi seorang perempuan dinyatakan haid kalau darah itu keluar masih dalam rentang waktu sehari semalam. Yang dimaksud di sini adalah setara dengan 24 jam. Apabila seorang perempuan melihat darah keluar dari kemaluannya dan berhenti sebelum melalui 24 jam, maka tidak disebut haid. Namun perlu diingat bahwa bukan berarti darah yang keluar itu harus terus-menerus selama sehari semalam, tapi keluarnya darah tersebut mungkin terputus-putus namun masih dalam waktu 24 jam tersebut ya. Sebagai contoh, Ani ya, si A katakanlah Ani melihat darah keluar pada waktu awal duhur, kemudian dia tidak melihat lagi sampai waktu maghrib. Darah berhenti sampai dia melihat lagi pada awal duhur, maka kondisi ini disebut haid ya. Bila sampai duhur ia tidak melihat ada darah yang keluar lagi, maka tidak termasuk haid. Maksudnya duhur hari ini dan sampai duhur esok hari gitu ya. Adapun batas maksimal haid seorang perempuan adalah 15 hari, dihitung dengan malam harinya, 15 malam. Jika darah keluar setelah 15 hari maka tidak termasuk haid, tapi darah istihadah. Walaupun seorang perempuan memiliki siklus haid seperti 6 hari setiap bulan, jika masih ada darah yang keluar dalam waktu 15 hari tersebut, itu masih disebut haid ya, walaupun sudah tidak deras ya, atau sedikit. Nah, batas minimal suci bagi perempuan haid adalah 15 hari. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi selama 3 hari kemudian terputus sampai 14 hari atau kurang, maka darah yang keluar setelahnya bukan darah haid. Sedangkan batas maksimal suci bagi perempuan haid adalah tidak terbatas. Maksudnya suci terus tidak pernah haid itu tidak ada batasannya. Tapi kalau haid ada batasannya. Nah, kalau lebih dari 15 hari maka ada baiknya untuk dikonsultasikan kepada ahli kesehatan, para medis. Ada kemungkinan itu sudah bukan darah haid tapi ada kelainan atau penyakit atau bisa disebut darah istihadah. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan apapun warnanya tetap dianggap darah haid selama memenuhi ketentuan yang telah disyariatkan. Hanya saja warna tersebut menunjukkan status kekuatannya. Warna merah tidak sekuat warna hitam, tapi ia lebih kuat dari warna merah yang kekuningan, ya, kekuningan sakroh. Sedangkan warna keruh, pudroh antara hitam dan putih ini lebih kuat dari warna yang kuning, tapi lebih lemah dari warna pirang tadi ya. Ini maksudnya kuat itu terkait dengan kondisi kesehatan ya. Kalau darahnya warna merah itu ya normal ya, biasa. Tapi kalau warna hitam ini cenderung dianggap lebih kuat kondisi kesehatan orang yang haid tersebut. Nah, perbedaan warna ini menjadi tampak implikasinya atau dampaknya ketika darah yang keluar bukan satu warna, sehingga perlu ditentukan kapan haid dan kapan istihadah. Sebagai contoh, si A keluar darah warna hitam 5 hari, kemudian 3 hari selanjutnya warna merah. Di sini muncul pertanyaan, apakah ini haid dihitung 5 hari sesuai dengan ketentuan bahwa warna hitam lebih kuat dari warna merah, ataukah semua dianggap haid karena masih ada kurun waktu 15 hari. Nah, ini bisa untuk perhatian, untuk kehati-hatian kaum wanita, kaum hawa, bahwa ketika darah itu merah itu insya Allah darah haid. Kalau hitam itu lebih kuat bahwa dia sehat, darah haidnya
keluar darah dari kemaluannya itu adalah haid ya, darah hitam. Tapi kalau sudah warnanya agak kekuning-kuningan, ini sudah dianggap ini belum tentu darah haid. Maka memang walaupun waktunya masih 15 hari, dalam 15 hari alangkah lebih baik untuk dikonsultasikan. Anak-anakku, yang kedua istihadah. Istihadah adalah keluar darah dari kemaluan perempuan bukan pada masa haid ataupun nifas. Perempuan yang belum berusia 9 tahun apabila melihat darah keluar dari kemaluannya tidak disebut haid tapi darah istihadah. Begitupun darah yang keluar melebihi batas hari maksimal haid atau sebaliknya ya. Misalnya hari ke-16, 17 ke atas masih ada darah yang keluar, maka itu disebut darah istihadah. Nah, status istihadah dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari seperti halnya kalau yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan secara umum itu seperti orang yang hadas kecil karena keluar air kencing ya, maka ia masih boleh puasa. Sholat artinya sholatnya ini yang penting wudhu ya, yang penting wudhu menghilangkan hadas kecil, karena walaupun keluar darah istihadah tapi bukan darah haid, ini tetap punya kewajiban melaksanakan sholat. Bahkan juga yang sudah berpasangan bisa berhubungan suami istri dan ibadah lainnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perempuan yang sedang mengalami istihadah ya. Di antaranya yang pertama, ia hendaknya berhati-hati dalam bersesuci dan menghilangkan najis. Kemudian sebelum berwudu hendaknya terlebih dahulu membersihkan bagian yang keluar darahnya, dan ada usaha untuk menutup agar ketika menjalankan ibadah darah tidak keluar dan sampai mengotori pakaian yang dipakai, termasuk pakaian dalam. Kemudian selalu membasuh ulang bagian kemaluan dan sekitarnya setiap akan berwudu. Kemudian untuk ibadah fardu seperti sholat 5 waktu harus memperbaharui wudu ya, jangan satu wudu untuk beberapa waktu sholat. Sedangkan untuk ibadah sunnah boleh dengan sekali wudu. Misalkan untuk melaksanakan sholat sunnah duha ketika habis subuh belum hadas ya, belum hadas dan masih akan digunakan wudunya untuk sholat duha masih bisa, atau setelah sholat duhur akan sholat ba'diyah duhur, itu tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau mau sholat asar ini diharuskan wudu lagi. Kemudian menyegerakan sholat setelah wudu, tidak menunda-nunda waktu, dan hendaknya berwudu ketika telah masuk waktu sholat ya. Jadi kondisi hadas kondisi bersihnya itu tidak bertahan lama untuk yang sedang istihadah, sehingga ketika masuk waktu sholat baru wudu, dan ketika berganti waktu berganti waktu sholat dari zuhur ke asar misalnya, ini juga ketika mau asar wudu lagi dan tidak dan jangan sampai wudunya itu masuk adzan, misalnya ada adzan sholat wudu tapi tidak segera sholat. Nah, justru misalnya wudunya jam 3:30, sholatnya 4:30, ini tidak boleh. Ini harus langsung digunakan untuk sholat wudunya tersebut. Mungkin itu anak-anakku. Nanti yang penjelasan berikutnya ini ada klasifikasi mustahadah, ini saya jelaskan di pertemuan yang akan datang karena durasi waktu sudah agak lama. Di samping itu bisa sambil kalian baca-baca terlebih dahulu, nanti kita dalami lagi di pertemuan berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian sampaikan kepada saya, bisa via Wapri atau yang lainnya. Demikian, terima kasih, selamat belajar anak-anakku.
tetap semangat. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi